kerusakan agama itu dimulai dari para ahli agamanya. Para ahli agamanya. Sejak dulu, kerusakan agama Yahudi ya dimulai dari para ahli kitab atau ulama Yahudinya, ulama Bani Israilnya. Dengan cara apa? Yang sama juga kerusakan agama Nasrani itu juga diawali dengan kerusakan para ulama Nasraninya, ahli agama Nasraninya, ahli kitabnya Nasrani Injilnya. Nah itu dimulai dengan cara apa? Yaitu mulai dengan yaktumunal kitab atau yaktumuna bi ba'dil kitab, menyembunyikan sebagian isi kitab. Jadi yang hak tidak diceritakan secara utuh hak yang gimana, yang batil juga tidak diceritakan secara utuh yang batil gimana. Jadi dengan berbagai alasan dan kepentingan, sebagian kitab isinya itu diterangkan, sebagian kitab isinya yang lain tidak diterangkan. Dan diterangkan maupun tidak, itu ya berdasarkan kepentingan-kepentingan nafsu pribadi, kepentingan tradisi, kepentingan manusia, ya politik duniawi lah. Nah ini yang kemudian akhirnya agama itu, isi kitab itu terdistorsi, gitu, tidak menjadi asli, berkurang. Itu yang terjadi. Sehingga di sini disebut yaktumu nama anzalna minal bayyinat, menyembunyikan apa yang sebenarnya sudah kita turunkan secara jelas banget. Ini loh yang hak, ini loh yang batal sudah. Wal huda, dan sudah juga petunjuk mim ba'di ma bayyana lahu lin-nasi fil kitab. Dari setelah apa yang kami jelaskan kepada mereka di dalam kitab. Kalau dulu Yahudi ya di dalam kitab Taurat, dalam Nasrani ya kitab Injil, dan orang Islam sendiri pun di dalam kitab Al-Quran. Nah ini yang terjadi juga sekarang, di mana sebagian dari kita itu tidak berani menghadapi fakta ayat, fakta perintah Allah. Kita cenderung untuk menghindar, berpaling dari kebenaran, karena kebenaran itu tidak cocok dengan nafsu dan tradisi manusia. Maka kata Allah, ulaikal yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu akan dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Nah ya kan, ini ancaman besar, ancaman. Kenapa? Karena ya bagaimana ndak ancaman besar. Kalau yang melaknat Allah terus minta tolong siapa? Gitu. Sehingga ajakan saya kali ini ya saya ajak untuk jadi yang kelompok ilah ini, kelompok yang illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan orang yang mengadakan perbaikan. Nah, pertama bertaubat. Kalau kita ternyata kemarin-kemarinnya sebelum ngaji itu termasuk orang yang menyembunyikan isi kitab, ayo bertaubat. Setelah itu wa aslahu. Wa aslahu berarti ya mau mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan gimana ya? Mulai belajar untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mengerjakan yang hak sepahit apapun, meninggalkan yang batil seberat apapun. Gitu. Ya karena memang harus dijalankan. Wabayyanu, dan mau menjelaskan, sudah berani menjelaskan. Berani menjelaskan isi kitab sesuai apa adanya. Sesuai dengan apa yang dimaksud Allah. Kalau sampean dan saya mengambil posisi itu,
mengambil posisi untuk wa aslahu dan wa bayyan, mengadakan perbaikan dari kerusakan yang sudah pernah terjadi, kemudian wa bayyanu, dan lalu berani ikut di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan kepada umat, ya diri keluarga dan umat tentang kebenaran ini, maka kata Allah, faulaika atubu alaihim, maka aku akan menerima taubat mereka, karena sesungguhnya wa ana tawwabur rahim, akulah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, kalau Allah sendiri yang berfirman, aku akan menerima taubat mereka, padahal di akhirat itu tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Ya sudah, ini ayo kita jadikan target buruan utama kita di dalam hidup. Orang-orang yang akan mendapat ampunan Allah. Siapa mereka? Ya tadi, orang yang mau tabu atau bertobat, yang mau wa aslahu atau mengadakan perbaikan, yang mau dan siap wa bayyan, dan orang yang menjelaskan wa bayyanu, yang menjelaskan keterangan-keterangan agama yang hak ini secara apa adanya, sebagaimana diajarkan Allah, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak disesuaikan dengan nafsu duniawi, tapi diberikan seperti apa adanya, asli dari Allah. Nah, ini yang menjadi pelajaran dari 9 sampai 160. Jadi apa yang terjadi di masa-masa lalu itu ternyata ya merefleksikan apa yang terjadi pada sekarang juga. Ya, ciri-cirinya kita untuk mengenali atau mengetahui posisi-posisi seperti ini, sehingga setiap ayat Al-Quran itu selalu bisa dijadikan pedoman untuk bagaimana bertindak ketika mengalami atau menghadapi hal yang sama, termasuk fenomena pada ayat 109 sampai 120 adalah orang-orang yang yaktubuna ma'anzalallah, menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Itu jelas dari beberapa hal yang menurut saya bisa kita elaborasi bersama. Oke, dari situ silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin, monggo. Untuk pedagang, untuk pembeli. Silakan. Yang mau berpendapat juga boleh, yang menyampaikan pertanyaan juga boleh, pernyataan juga boleh, guyon nyoko juga boleh. Silakan. Oh, kayak tadi. Pemirsa tadi sudah dipaparkan sejumlah bahan. Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus, ini yang kemarin Gus, soal tentang haji itu Gus. Jadi Gusnya kemarin kan menjelaskan tentang kewajiban haji bagi orang yang mampu. Kan saya pernah dengar begini Gus, artinya dari Quran surat An-Nas sampai Al-Fatihah itu tidak ada perintah untuk beli rumah, untuk beli mobil dan lain sebagainya. Tapi ada perintah untuk melaksanakan haji. Kalau ukuran mampu dalam kategori materi.
Terus yang terjadi banyak orang yang bisa beli rumah, bahkan bisa 1, 2, 3, bisa beli mobil mewah, tapi tidak mau atau enggan berangkat haji, atau tidak mau daftar haji. Padahal ada hadis yang sokeh, artinya barang siapa yang sudah mampu tidak mau berangkat atau melaksanakan haji, maka jangan mendekati rumah ibadahku. Terus hadis lagi, barang siapa yang mampu melaksanakan haji tetapi tidak mau melaksanakan, maka silahkan mati dalam kondisi Nasoro, Yahudi, atau Majusi. Mohon penjelasannya Gus. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kembali kepada ayatnya. Jadi, walillahi hijjul baita man istata'. Jadi, dan ibadah haji itu untuk Allah bagi orang-orang yang mampu, man istata' ilaihi sabila. Yang dimaksud itu perjalanan. Jadi ada yang menyatakan begini, ada yang menyatakan begitu, dengan syarat-syarat orang bisa berangkat haji itu begini, begitu, dan sebagainya. Makanya ada juga yang memberi syarat keterpanggilan. Syarat keterpanggilan. Kalau tidak terpanggil, ya meskipun dia sudah punya harta cukup untuk perjalanan ke Mekah, ya nggak berangkat. Dan kalau saya lebih condong kepada itu tadi, syarat sosial maupun syarat spiritual sebelum benar-benar berangkat, bukan hanya syarat secara finansial. Karena kalau syarat secara finansial itu banyak orang mampu, banyak. Tapi syarat secara sosial ini yang kadang orang tidak bisa memenuhi. Padahal haji itu sebenarnya juga adalah satu di antara ibadah sosial. Kenapa enggak? Karena di dalamnya juga ada pada bulan haji itu, meskipun itu bukan termasuk dari tahap haji, tapi nyembelih kurban itu kan meskipun bukan satu rukun, ya, tapi dia juga bisa menjadi dari beberapa urutan yang bisa dan baik dilakukan pada saat haji, yakni menyembelih kurban. Nah, kurban itu kan juga diberikan kepada sesama dan sebagainya. Sehingga muatan ibadah sosialnya kental sekali. Maka itulah kenapa orang berangkat haji pun bukan hanya karena dia sudah punya rumah atau sudah punya apa. Tapi sebenarnya itu tadi. Nah, maka secara spiritual itu syarat keterpanggilan. Gitu. Sehingga menurut saya yang mereka harus dahulukan ya secara urutan sajalah. Lama syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji. Artinya benar-benar haji itu menjadi prioritas paling akhir dari rukun Islam. Baik kita sedekahnya, apanya, segala macam. Sehingga ya itu pendapat saya. Jadi orang yang tidak haji itu ketika dia sudah benar-benar mampu, ya memang ada ancamannya. Tapi itu tadi, dia sebenarnya mampu enggak? Ini yang perlu kita diskusikan, baik mampu secara finansial, spiritual, ritual, maupun secara sosial. Kata. Ada lagi, silakan. Siap Gus, matur suwun Gus. Mohon izin Gus, saya dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berurutan dengan yang ditanyakan Bapak Tabanan tadi itu mengenai seputar haji, di mana bahwa sebetulnya Gus menjelaskan haji itu man istata'a. Sementara ada sebagian orang itu melakukan haji
haji dengan diiringi sampai hutang. Itu bagaimana Gus? Hukumnya mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh haji dengan hutang, itu berarti dia tidak mampu sebenarnya. Itu memaksakan diri namanya. Jadi karena apa? Haji itu harus benar-benar karena kemampuan yang ada pada dirinya. Saya tidak sepakat dan menurut saya tidak sah ya. Kenapa? Karena apa? Karena kalau dia haji dengan asumsi hutang itu kan akan dibayar setelah pulang dari haji. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia sampai setelah pulang dari haji masih hidup? Jadi itu bahaya kalau kemudian ada kalau jika nggak tahu apakah ada yang memfatwakan bahwa dihutang-hutangkan untuk bisa berangkat haji. Demi apa? Anda tidak haji tetap bisa masuk surga kok kalau memang tidak mampu, benar kok. Nah, buat apa Anda kemudian haji dengan cara berhutang? Sementara orang yang hutang jika belum disaur dan dia dalam keadaan mati, Nabi Muhammad lo tidak mau nyolatkan. Ketika ada orang yang meninggal dan masih punya hutang belum dibayarkan. Nah, kalau sebesar itu ancamannya, sementara tidak ada satupun orang yang mampu memberikan jaminan bahwa dia akan hidup esok hari, terus hutang hanya untuk haji, gimana? Haji itu kewajiban tapi dengan syarat harus mampu secara finansial. Jadi Allah alam dia bagaimana hajinya, tapi buat saya secara fikih itu berlawanan dengan syariat haji di mana orang itu harus mampu secara finansial. Oke, enggak ada lagi. Matur suwun Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus. Salam. Masih terkait haji Gus. Begitu ini kan iming-iming haji itu kadang-kadang kan disampaikan begitu menggiurkan. Hingga banyak orang yang tertarik sih memang di samping kewajiban tuh kadang-kadang tertarik dengan iming-iming yang disampaikan oleh para penyampai itu. Nah, itu kan sah-sah saja gitu. Nah, terkait manistato'a itu mampu itu Gus. Kadang orang kan begini Gus. Ada orang yang misalnya perekonomiannya sekedar cukup pas-pasan. Nah, kemudian dia tuh teriming-imingi dengan tergiur dengan iming-iming itu. Akhirnya dia tuh nabung sekian lama. Tidak ngutang tapi nabung dia tuh. Akhirnya dapatlah gitu, cukup untuk biaya haji. Nah, singkat cerita berangkatlah gitu haji gitu. Nah, sementara fondasi keekonomiannya dia itu boleh dibilang masih labil gitu. Tapi dia cukup untuk haji dan tabungan itu kemudian berangkatlah. Nah, setelah haji gitu loh. Kan ada biasa ada gelar haji gitu. Biasa kan di masyarakat agak disanjung. Nah, sehingga dia itu untuk kerja seperti semula itu, misalnya biasa mengkuli atau apa, itu kerja keras agak lain lah, gengsi gitu. Yang mungkin dari penilaian ini ya, penilaian yang salah gitu. Nah, sehingga akhirnya malah morat-marit terus keadaan ekonominya, keadaan ininya, sehingga kewajiban yang pokok itu malah terbengkalai dan bahkan keadaan rumah tangganya itu malah menjadi ya sedikit agak kacau karena memang keadaan ekonominya malah tambah parah gitu. Ini kan anggaplah satu cerita bohong. Apakah seperti itu? Itu juga salah gitu Gus. Menabung gitu, sehingga pada saat cukup kemudian berangkat haji sementara fondasi keekonomiannya itu labil sekali gitu. Itu penjelasannya Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama dengan tadi ya. Jadi kalau ini harus dibedakan dua hal yang disampaikan Pak Yayan. Satu yakni apakah boleh seseorang itu menabung untuk haji? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Terlepas dari apakah fondasi ekonominya masih ini atau enggak. Jadi
Kalau menabung untuk sampai tingkat tertentu lalu dia bisa berangkat, itu jawabannya jelas boleh. Ya. Nah, yang kedua yang perlu dibedakan adalah ketika dia kemudian balik dari haji, kemudian ada rasa gengsi karena sudah haji, yang dulunya sebelum haji dia kerjaannya nguli, kemudian setelah haji masa Pak Haji nguli. Nah ini loh yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena niat haji itu sebenarnya kan bukan ngejar status itu. Itu sebenarnya gelar haji itu disematkan oleh pemerintah Belanda. Ketika waktu itu untuk melakukan segregasi, jadi kayak semacam sensus begitu, orang-orang yang sudah pernah pergi ke sana itu lalu dikasih gelar haji. Karena apa? Ya Belanda demi kepentingan politik mereka untuk merealisir orang-orang yang ada di sana itu agar tidak membawa paham-paham dari sana, nanti kemudian membawa semangat untuk merdeka dan sebagainya. Sehingga dikasih gelar haji. Zaman dulu kayak mbah-mbah kita gitu memang ya benar-benar nabung. Tapi beliau nabung itu setelah dari petani begitu haji ya tani lagi biasa aja gitu. Ini yang perlu diluruskan itu adalah niatannya itu. Dan memang struktur masyarakat kita, struktur sosial kita itu begitu. Haji itu dianggap sebagai sebuah gelar yang membanggakan. Malah saya sendiri pernah itu tahu ada seorang haji ya, masih kerabat, masih tetangga gitu. Setelah dari haji itu, karena nggak dipanggil haji itu marah dia. Marah. Jadi kayak gini, udah mahal-mahal beli status gitu. Malah nggak diakui. Nih, jadi iya, memang itu yang perlu kita rubah pelan-pelan gitu. Makanya alhamdulillah nggak ada satupun yang manggil saya itu Pak Haji, nggak ada. Saya. Jadi nggak pantas gitu kayaknya kalau dipanggil Gus Haji Glory, nggak pantas gitu. Ya kan? jadi sebenarnya harus dibiasakan gitu. Gus Hafid, Gus Kosiin, Gus Naim itu sudah haji semua. Tapi nggak ada yang manggil Gus Haji, tidak ada. Bufa, Bu Nur itu sudah haji semua itu. Tapi tidak ada yang manggil Bu Haji, tidak ada. Nah ini Bu Haja itu. Ya artinya apa? Ya memang supaya orang itu tidak punya beban sosial bahwa itu seolah-olah apa gitu. Sama gitu. Jadi makanya kalau orang luar negeri itu ya tidak ada panggilan haji itu tidak ada. Orang Arab sana ya tidak ada gelar haji untuk mereka ya kebanyakan ya orang-orang Asia ini yang pernah dijajah Belanda. Jadi kembali lagi kalau pertanyaannya bolehkah itu boleh ya nabung untuk haji itu. Tapi kalau pertanyaan secara syarat sosial tadi Pak, itu yang kadang orang belum pernah sedekah, belum pernah zakat, tapi haji. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena urutannya itu jelas. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau Anda memiliki uang sekian banyak di rekening dan lain sebagainya, itu yang Anda harus perlu lakukan dulu zakat dulu. Jadi kalau Anda misalnya punya uang di bank, entah hasil tabung atau apa, lalu sudah mencapai nisab 85 atau 90 gram emas, itu zaman harus menzakati dulu. Kalau zaman belum zakat itu, meskipun zaman duit zaman 40-60 juta, misalnya atau sekian puluh juta untuk persiapan haji, tidak sah itu hajinya. Kenapa? Karena rukunnya harus zakat dulu sebelum sampean gitu. Jadi mampu haji itu kalau sampean sudah mampu juga melakukan zakat. Jadi itu. Makanya sampean-sampean yang mau mungkin haji atau apa, jangan berharap nanti digelari haji atau kemudian malah membuat sampean kayak gengsi kalau mau ngangkat karung gitu. Tidak ada apa dengan haji gitu, ya. Jadi justru haji itu harusnya menyempurnakan
keislaman kita begitu. Jadi sebenarnya haji ke sana seperti yang saya sampaikan kemarin adalah sekedar ziarah untuk meningkatkan keteladanan Nabi di dalam kehidupan kita. Oke. Terus dana talangan haji itu yang di pembiayaan ataupun di bank itu ya, yang menyebutkan di situ syariah gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya ada penambahan gitu ya, setelah dihitung kok ternyata lebih besar. Itu seperti apa? Kebanyakan juga seperti itu, tapi namanya kok syariah gitu. Ya. Saya itu dulu fakultas syariah, tapi ya tetap bayar. jadi saya dulu kuliah di fakultas syariah. Ya namanya syariah itu ya akal-akalannya perbankan saja. Tidak ada di situ yang kemudian sama saja. Di situ ya tetap berbunga, di situ ya tetap sama, cuma dikasih nama Arab gitu aja. Ada yang mudoroba, ada yang mudoroa, segala macam itu. Tapi hampir nyaris sama lah. Jadi saya tidak melihat di Indonesia ini ada perbankan syariah yang benar-benar sudah memenuhi konsep syar'i yang meninggalkan riba. Hampir semuanya tetap ya sama lah riba. Sehingga apakah itu dipakai untuk haji, apakah dipakai untuk perbankan dan sebagainya, tetap kita pakai adalah untuk ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi saya kembali ke situ aja, Mas Saiful. Mungkin bisa ya dengan mengikuti pendapat ulama A, ulama B yang membolehkan itu, dan kemudian bisa berangkat haji karena memakai sistem atau mekanisme itu. Tapi yakinlah, kata Allah dalam ayat surat-surat yang menerangkan tentang riba itu, yang menyuburkan itu sedekah, dan bahkan yang menghilangkan ridho itu adalah riba. Jadi mungkin bisa, tapi kemudian kehilangan barokahnya, kehilangan ridho Allah dalam banyak bentuk. Makanya kita hindari. Oke, saya rasa itu ya kajian kita pada pagi ini. Saya mohon maaf ini tadi pakai karena sedang di jalan ini sambil barusan lap-lap karena melewati baluran. Oh iya, ini tadi ada pertanyaan tentang lewat tulisan. Terus itu Allah Maha Penerima Taubat, sehingga ada sebagian orang yang memberikan tafsir, meski sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jika bertobat maka akan dihapus, diampuni dosanya. Maka yang terjadi itu orang malah salah dengan menganggap biasa, diulang-ulang, taubat, minta maaf, maka akan diampuni dosanya. Gimana Gus? Ya, tobat yang diterima itu sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 135 itu, bahwa wahum ya'lamun, mereka tahu hukum dari apa yang dia jadikan dosa itu, dan walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Jadi kesengajaan itu menjadikan sesuatu itu malah dosa lagi. Memang orang tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan berdosa, tapi tidak boleh dilakukan dengan rencana. Nah, yang ini yang bahaya. Maka tidak boleh ayat itu dijadikan dasar bahwa Allah menerima taubat. Iya, tapi Anda tahu memang kapan Anda akan dipanggil Allah. Jangan-jangan sebelum bertobat sudah dipanggil, kan bahaya. Nah, itu yang harus dihindari. Ya, jadi sebisa mungkin kita lam yusiru ala ma fa'alu, tidak mengulangi apa yang telah kita tobat. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat, faedah, saling mendoakan, saling menguatkan dimanapun kita berada. Semangat! Ya. Bismillah. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kita kesehatan jasmani rohani, dan menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina muslimat amin. Wa matina fi man atayta wa afina fa nafaita wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma atait. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaik.
اللهم ادفعنا البلاء والوباء وتحسنا نجنا وربنا نجنا ولله ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا